Jenengan maaf sekali lagi maaf bukan saya yang menghinakan. Dekat rumah saya sini daerah situ namanya Silir. Itu maaf tempat pelacuran. Saya dulu bersama Habib Alwi Al-Idrus, bersama akhina Anis Baraja dan akhina Ahmad Ibrahim. Saya sama Habib Alwi dulu, saya sama Habib Alwi Al-Idrus sama Anis Baraja. Itu di sana acara ada masjid Ar-Ridho itu. Masjidnya apa namanya itu? Hah? Al-Kautsar. Oh namanya Al-Kautsar, diganti berarti. Dulu Ridho kalau salah. Dulu masjidnya namanya Ridho, saya tidak nama Al-Kautsar karena saya waktu itu masih namanya Ridho. Masjid itu namanya Ar-Ridho. Masjid Ar-Ridho ini saya Habib Alwi Anis itu waktu itu mengadakan acara khotem malam 27 Ramadan. Saya sama Habib Alwi. Habib Alwi itu doa di luar. Jadi dari masjid itu kita keluar di lataran masjid depannya situ tempat pelacur kabeh. Itu Habib Alwi didongake kabeh pelacur-pelacur kuwi dadi tobat. Didoakan itu supaya germo-germo niki tobat. Dan alhamdulillah speakernya banter. Ya ngono kuwi nang jero kono terganggu pasti. Tapi Allah Subhanahu wa taala akhirnya merubah tempat itu. Silir menjadi tempat berzikir. Loh, ngono. Tadinya tempat maksiat. Jadi kalau kita datangnya kita ambil kita bakar batu. Anda menyelesaikan permasalahannya dengan cara yang salah. Caranya harus bagaimana? Ya itu tadi, dongake. Ya Allah, gitu. Termasuk doanya. Saya yakin yang di dalam sana itu adalah mayoritas umat Nabi Muhammad. Dan kami yakin umat Nabi Muhammad tidak ridho melihat mereka berbuat seperti itu. Dan engkau yakin, ya Rabb, kami yakin bahwa engkau pasti mencari keridhaan Nabi Muhammad. Berilah kepada mereka semua ini agar mereka bisa bertaubat dan nasuha. Bengak. Mungkin anak saya ngamini bareng ning kono jero. Ijik pacaran loro aminin lah. Jadi waras. Akhirnya subhanallah. Terus habis itu singkat ceritanya dibuatlah pasar Klitik oleh dulu waktu itu Pak Wali Kotanya Bapak Jokowi dan wakilnya Pak Rudi. Dibuat pasar Klitik, ditutup Silir. Orang-orang Silir bingung. Beb ditutup. Bismillah tenang bae. Tenang pripun Beb? Biasanya sedino 500.000. Iku kok tenangnya piye nyambut gawe piye carane halalan thayyibah. Jual jualin aja bismillah. Pasar Klitik insyaallah cek payu. Terus kita buat Silir berzikir. Wah. Wih itu luar biasa ya. Panitiane ya wong-wong kuwi. Tapi alhamdulillah mereka ternyata bukan orang jelek dan alhamdulillah sekarang baik gitu. Sekarang baik. Di situ ada kegiatan-kegiatan, alhamdulillah sekarang namanya Al-Kautsar. Ada kegiatan-kegiatan, masya Allah di masjidnya ada sekolahan Ar-Ridho di situ. Dulu Fosmil juga buka di situ. Jadi alhamdulillah, jadi nikmat, jadi bagus. Kalau kita menyelesaikan masalah kemaksiatan itu wajib kita mengingkari. Dalam hati kita tidak setuju dengan itu, wajib. Tapi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada wajib dengan cara trik yang terbaik. Kalau mungkin di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani mungkin diparani jubuknya pentung. Sing maksiat langsung teng. Sekarang ini yang maksiat sama ndak mungkin agak sing maksiat. Arep pentung malah dipentungi apa? Gaya mari bismillah kita akan jihad menghancurkan semua kemaksiatan yang ada di Solo, terutama di Semanggi Kidul dekat Habib Syekh misalnya gitu. Urung tekan Semanggi mati sik kowe. Soalnya apa wong wis ngerti kabeh iki arep ngancurke nggonku pateni sik nek. Nah, dengan cara yang baik aja ben kowe tetep urip sing maksiat mandeg. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pernah terjadi sama satu orang. Dulu sering nenggon warung-warung tahun 90-an. Waktu itu orang ini duduk di warung nganggo jin, nganggo kaos. Sebelah wong mendem, ngamuk wae.
Gara-gara apa bojone nesu njaluk duit dekne ora duwe utang urung iso bayar. Arep utang neh ora entuk, bojo duwe duit dikempit dhewe ora dikei. Wah mendem. Dengan mendem itu gua ngoceh wae. Kebetulan waktu itu saya di sampingnya. Sing aku cini aku, sing cin karo kasih aku. Rumah saya dicemani dulu. Cin duwe katok cin itu. Waktu itu saya bilang, "Mas, kowe ngopo?" Wah ini bojo kula nih Pak. Bojo kula tak pateni. Lho aja lho bojo arep mbok pateni kowe piye? Kowe rekoso lho ora bojo. Lah pripun kula niku ngoceh utawa oh ngene. Penyelesaian kamu ada di rumah sana. Ning Cemani Gang Cempaka. Golek ono nomor sekian. Di situ ada Pak Syekh. Kowe takok Pak Syekh cara penyelesaiannya gimana? Engko lak rampung. Kowe aja bingung. Wong mendem. Oh siap. Siap. Saya boleh, aku Pak Syekh ya aku, dekne wong mendem ora mudeng apa mendem dalam keadaan di luar angkasa. Subhanallah. Setelah 3 atau 4 hari datang orang itu. Lu teko tenan. Saya sarungan misalnya. Dekne Assalamualaikum, saya mau berjumpa dengan Pak Syekh ada. Oh ya, saya sendiri. Oh, Anda Pak Syekh. Pak Syekh saya itu ketemu orang di warung. Oh iya, saya semua oh sopo Mas. Wah, tiang ini kok sae Pak. Niku kula dinasihati kan nggih jenengan kan nyuwun solusi jalan keluar. Oh iya. Oh ngoten nggih. Wes, waktu itu kita ngobrol solusi jalan keluar nenek-nenek sedikit gak ono duit sithik ngono wae. Aku ya padha ra didik duit, kere padha kerene nggih. Cuma iki wong mendem. Gak ono duit sithik, iki enek duit 20.000. Wes bismillah. Digo modal. 20 kok nggo modal. Cekelen iki dadi modalmu. Sing penting kowe salat to. Kowe iso salat ping pira? Nggih dereng pernah salat lho. Lah iki sing gawe kowe susah. Kowe salat to sak karepmu. Bisa ping 5 ya monggo, luwih apik ora iso sak karepmu ping pira sing kowe iso. Iki kok enak betul ya Pak Syekh pelajarannya. Oh ya jelas, usus awakmu. Salat sedina ping 5 monggo, ping 2 ya monggo, ping 3 ya monggo, awakmu tok iki. Wis lama-lama dia tuh kok denger suara itu kok mirip karo sing ning warung iki suwe wis rada suwe. Sing 20.000 ning kantong rada mesem. Rada mesem. Padahal dulu utangnya dia itu cuma ndak banyak sebetulnya. Utangnya itu cuma 70.000, cuma tahun 90. 70.000 saiki 6 juta lah bisa. Heeh. Subhanallah habis itu Pak saya itu kok dengar suara Anda ini kok kayak persis mirip sama yang di warung. Wah, kowe iki krungon-krungon. Kowe terang mendem kowe. Kowe pas ning warung mendem, nggih kula mendem full niku full, kula pun full. Wis kaya Isra Mi'raj istilahnya kata dia. Kayak mumbul kalau maksudnya mumbul. Mi'raj itu kanding. Jadi full, saya sudah full. Terus lama kelamaan tetap dia yakin bahwa saya itu yang di warung terakhir. Tapi bilang iya Mas, niku kula. Astagfirullah rangkuli saya. Orangnya sampai sekarang masih hidup dan sering ketemu saya. Masih hidup, enak ketemu saya. Orang tak jelas ke siapa. Malah mbok parani mbok jaluk nomor. Wong semanggi ki akhir ketok wong rada sekti sithik jaluk nomor kan golek iki ya. Jadi dengan cara seperti itu alhamdulillah jadi waras.